di rumah musisinya misalkan, di halaman studionya misalkan, kayak gitu. Ada di YouTube. Apa namanya? Tadi anak kirimin linknya, Alright. Western as fuck. Alright. Oke, assalamualaikum friend. Ini adalah episode pertama dari kita apa ya nama dari program ini. Mungkin nanti aja lah kita cari apalah gitu kan. Rooftop session anjir. Iya, boleh lah, itu eksklusif penamaan dari Paris Hassan, men. Rooftop session. Rooftop session. Oke, ini episode pertama dari Rooftop session. Sekarang kita kedatangan teman kita. Kedatangan. Yo man. Kedatangan teman kita Paris Hassan, salah satu musisi di Lombok yang sudah melalang buana. Melanglang buana. Mantap. Sudah melalang buana hingga amin mendunia. Dunia. Mantap, amin. Ada icon kita di belakang. Iya, iya. Pas tuh. Amin. Ini kita kebetulan kita ini teman-teman musisi dari Lombok. Ya mungkin teman-teman bakal tahu gimana sih perjalanan musik dari teman-teman yang ada di Lombok. Terus gimana mungkin skenanya kayak gimana, loh skena mantap. Skena Gimana enak. perjalanan musiknya lah, pokoknya kayak gitulah. Mungkin dari pertama kita episode pertama ini, karena ini episode pertama jadi saya masih kaku mungkin ya. Ya mendengar. kita perlu anu sih. Adaptasi. Bukan foreplay, bukan sorry. Apa? Bukan. Warming up. Iya betul. Yoi. Ya kayak gitulah. Jadi episode pertama ini kita bareng Mas Paris Hassan apa Rana? Paris Hassan dong. Paris Hassan, yoi. Yes sir. Oke. Jadi episode pertama ini kita bareng Paris Hassan. Kita mau sedikit mengulik tentang bagaimana Mas Paris Hassan hingga bisa sampai di titik ini, Mas. Titik. Iya. Karena setahu saya, Gimana tuh? setahu saya tuh Mas Paris Hassan ini sudah mulai musik itu sudah dari lama banget, ya. Yoi. Sudah lama banget. Ada bandnya namanya apa? Ya itulah, pokoknya udah banyak lah, pokoknya bandnya dari dulu, dari berbagai macam inilah hingga sampai sekarang gitu. Mungkin jadi teman-teman yang belum tahu Mas Rana, kita cari tahu. Yoi. Yes, sir. Oke, Mas Paris. Mas Paris apa Mas Paris Hassan? Paris aja boleh, biar Oke, singkat. Oke. Coba duluan. Ya, let's go. Mungkin pertanyaan paling umum ya yang kita tahu mungkin ini adalah pertanyaan paling dasar mungkin Ya. jadi pertanyaan sejuta umat mungkin bisa jadi. Tapi nggak apa-apa, maksudnya kan pasti ada orang yang pertama kali kita didengerin, Ya betul. ya kan? Ya, Perlu juga. ya, Ya. betul. Ini adalah pertanyaan template kawan-kawan. Ya. Apa? Jadi mungkin yang paling pertama tuh dari kapan mulai main musik, Mas? Dari kapan ya? Kalau belajar gitar tuh dari kelas 2 SMP, diajarin sama ada kawanku namanya Geta. Dia yang ngajarin, nganterin beli gitar ke Cakra namanya. Mantap. Ya, dari kelas 2 SMP. Tapi nggak ngeband. Sampai SMA tuh nggak ngeband, cuman di rumah aja. Emang cita-cita awalnya tuh pengen belajar gitar buat nyanyi di kamar. Itu aja. Ya. Terus pas kuliah, pas waktu momen belajar gitar tuh cuman ngikutin teman-teman yang ngeband. Ya, semuanya teman-teman yang ngeband tuh gue ikutin. Mereka manggung, pokoknya mereka ikut festival, cuman ngikut dah bawain gitar. Bawain gitar mereka itu rasanya bangga. Mantap. betul saya juga Iya. pernah gitu. Misalnya panggungnya di sini, rumahnya di sini, kita ke sini dulu tuh bawain gitarnya. Naik motor ya kan. Ya, gitu dah. Terus pas kuliah baru mulai pengen perform tuh, ada rasa pengen perform. Performnya di acara-acara kampus misalnya. Di sana kan di Jogja waktu itu kuliahnya. Di sana tuh banyak acara ini exhibition visual art, seni rupa, pameran. Pasti kan openingnya atau closingnya tuh ada perform. Nah situ mulai ikut tuh kayak milu bawang gitu, bahasa sininya. Ikut bawang. Nama bandnya ya semut kita namain saat itu.
pernah nama bandnya Orange Juice lah, macam-macam lah pokoknya. Hmm. Nah itu awalnya, terus menemukan jenis musik yang kayak sekarang ku mainin tuh juga pas waktu kuliah kayaknya. Ya, main folk, blues, rock and roll, country, ada rasa-rasa rockabilly-nya kayak gitu pas waktu kuliah. Oh. Ya. Terus kan Mas Rana tak lihat nggak hanya jago main gitar, guys. Oh dulu Paris. Oh ya, pas Mas Biasa Faris aja. Hasan ini selain main gitar dia jago juga main Anjay. apa namanya? Harmono? Harmono. Harmono. itu belajarnya kapan tuh, Mas? Pas waktu kuliah, Oh, langsung sekalian. ya di kos hampir tiap hari itu belajar setengah mati buat gimana caranya bisa sambil strumming, sambil genjreng, sambil nip harmonika. Oke, mantap. Sampai emosi nonjokin kasur. Ya. karena Ya. ini Kalau bahasa American English-nya tuh klegot. klegot. Klegot kita harus nyanyi atau nyip harmonika ambil gitar. Oh, itu sekitar 1-2 tahun baru lancar. Gila. Ya, gitu sendirian belajar. Belum nemuin waktu itu belum nemuin caranya orang main harmonika di YouTube sih, atau aku yang gaptek waktu itu ya. Tahun berapa tuh, Mas, kira-kira, Mas? 2013-14 sebenarnya. Cuman nggak kepikiran aja nyari di YouTube. Mungkin aku tipe pelajar, orang yang belajarnya tuh lebih suka ketemu langsung dengan gurunya Oke. timbang nonton layar terus Iya. kayak gitu. Itu mungkin yang Iya, bikin proses belajarku lebih lama. Iya. Tapi bukannya lebih lebih efisien ya kalau kita ketemu langsung guru gitu, langsung Ya lebih intens, lebih Iya, efisien, betul. lebih gampang. Maksudnya lebih cepat kita mencerna apa yang ini kan yang Iya dipelajari. emang, menurutku Terus gitu. kalau bingung kan langsung Langsung nanya. tanya. Iya. Apalagi harmonika nih, kan setauku ya dulu nggak ada yang bisa ku cari untuk aku diajarin harmonika gitu. Kecuali ada mungkin Ari Julian. Ya, Teman-teman Kang di sini Ari. tahu orang Iya, Kang tersebut, Ari Julian. Sir Ari. Tapi waktu itu aku belum akrab dengan beliau itu, jadi sungkan. Iya. Akhirnya belajar sendiri di kamar, di kosan. Oke. Ya, itu. Oke, mungkin kita masuk ke pertanyaan kedua, friend, yang bikin penasaran juga. Ini sejauh mana sih musik mengubah hidup Mas Faris ini? Sejauh mana musik mengubah hidup? Shit. Ini Kayak semisal jawabannya gini, sulit. kayak semisal kalau Kasih contoh dong. ya, semisal kalau nggak main musik nih apa gitu, ngapain? Terus semisal kalau nggak bermain musik itu apa hal yang mungkin kayaknya saya nggak bisa sampai titik inilah. Aku pernah kepikiran beberapa waktu yang lalu, belum lama ini pengen jadi dokter sih. Dokter, Nah, mantap. ya tiba-tiba gitu kan. Yoi. Mungkin karena ada kerabat yang sempat masuk dokter dan masuk rumah sakit dan melihat di sekitar ruangan itu banyak orang sakit yang mungkin mereka kesusahan, kemudian jiwa sosialnya bergerak gitu. Mungkin kalau saya bukan musisi atau ilustrator, saya akan jadi dokter, karena aku senang melakukan perbuatan yang orang lain tuh senang sih. Ya mungkin semua orang kayak gitu ya maksudnya, tapi iya. Keren Mas. Iya. Oh ya, perlu ditahu juga nih, Mas Faris Hasan ini adalah ilustrator. Iya. Jadi banyak karya-karyanya mungkin yang bisa teman-teman lihat di coffee shop di Lombok. Iya. Di Meninggalkan iya, jejak. banyak. Ada di Salt juga, terus Di di mana lagi, Mas? Di Tone Up Di Tone ada, Up. di SOS Serembiga itu ada. SOS. Mana lagi tuh? Ada Kreatro namanya, Iya. di dekat Tekeri sana. Ya, pokoknya banyak lah ya teman-teman. Jadi kalau semisal yang nonton ini terus pengen mau Lihat-lihat. buat mural, Oh, iya. apa mau mural apa segala macam, langsung hubungin Mas Faris. Yoi. Ada di Instagramnya di mana, Mas? Ada Instagramku yang satunya namanya @sanparis_. Yoi. Yes sir. Oke, Dia. Udah kan terjawab deh. Oke. Sejauh apa musik? luar biasa. Oke, pertanyaan selanjutnya, dari semua lagu yang Mas sebelum itu
inget nggak Mas, udah berapa banyak lagu yang gini, Berapa ya? yang pertama tuh sejak mulai kapan nulis lagu Nulis lagu. terus buat Ini ya. Kebetulan yang ini ingatanku masih kuat. oke 2000. Kalau 2000 berapanya nggak ingat. Tapi waktu momen yang kuliah itu, kayak waktu sambil belajar gitar harmonika, itu di situ. itu langsung buat Buat lagunya judulnya How Is It Going? How Is It Going? Jadi ceritanya tentang kayak quarter life crisis. mantap. Iya, Oke. ngerti kan? Ya. Pertanyaan-pertanyaan yang sering kita temukan gitu. Nah, itu kan fase waktu umurku OTW ke situ, quarter life crisis. Pertanyaan seperti kapan lulus, kapan kerja, bla bla bla. Aku tulis jadi lagu sambilan belajar nulis lagu gitu. Mantap. Itu lagu pertama. Kalau lagu pertama kali yang direkam itu apa Mas? Yang paling diinget? Going with the Waves. Going with the Waves. Ya, itu laguku sama bandku yang dulu, yang juga ku masukin jadi spoiler dikit, albumku yang akan rilis besok. Yoi, mantap. Going with the Waves. Gitu. Oke. Itu rencana berarti bentar lagi mau rilis album Mas? Semoga ya, kalau nggak ada halangan. Oke. Kalau nggak ada halangan. Kira-kira as tahun soon ini? as possible sih. Oke, tahun ini atau tahun depan? Atau Amin. Amin, oke. Tahun ini amin. Belum bisa dibocorkan Iya, teman-teman. iya. Bahaya nanti. Paparazzi. Oke. Dari semua lagu yang Mas Rana buat, Paris anjir. oh ya, sorry. Dari semua lagu yang Mas Faris Hasan buat, itu ada lagu favorit nggak Mas? Sebenarnya terlalu sih. Tapi semua lagu sebenarnya suka. Ya, tapi yang paling senang dimainin mungkin yang paling sering ku mainin karena sering dimintain sama crowd, sama orang yang nonton tuh, ada tuh judulnya Black Leather Watch. Itu dia lagunya. Oke, kita dengarkan teman-teman. Kalian bisa dengerin tuh di Spotify, Apple Music, atau apapun platform kalian punya di handphone. Di YouTube juga ada. Mau jadiin background di Instagram bisa, di TikTok bisa. Oke, kita dengerin langsung ya. This song is called Black Leather Watch. 1, 2, 3, and 4. Black leather watch on my left hand's ticking. How much longer should I wait? It has never been this long before. Too many smokes and caffeine. What's my age again? Grab my phone and started tap message. See if I can find something here. Black leather watch keep sticking. Black leather watch on my left hand ticking. How much longer should I wait? It has never been this long before. Black leather watch keeps ticking. Black leather watch keeps ticking. Black leather watch keeps ticking.